Selamat datang di channel saya Smart with Stiono. Saya kali ini mau bercerita mengenai bagaimana industri kesehatan bisa berubah untuk menghadapi masa yang akan datang. Hari ini saja industri kesehatan sudah mengalami banyak challenge. Banyaknya penyakit baru, banyaknya virus-virus baru mengakibatkan pandemi dan macam-macam. Belum lagi proses yang cukup rumit hari ini mengakibatkan industri kesehatan mungkin di beberapa titik tidak begitu efisien. Saya mencoba memberikan sedikit pandangan mengenai kira-kira apa sih baiknya kalau kita punya rumah sakit, kita punya klinik. Bagaimana kita beroperasi lebih efisien? Saya akan start dari saya kalau saya adalah pasien. Hari ini saya mau berobat ke klinik A atau ke rumah sakit A, apa yang saya lakukan? Saya harus datang, daftar, waktu mau daftar, sometimes antri, sudah daftar, udah antri sekian lama, saya dapat nomor, saya mau dapat antrian kesekian karena saya mau berobat ke klinik, misalnya penyakit tertentu, dokternya siapa, dan di sana kita antri lagi sebelum ketemu dokternya. Itu dari saya sebagai orang yang datang ke rumah sakit. Belum lagi kalau emergency, malam-malam saya rumah sakit, saya harus ketemu UGD. Ya kalau saya nggak parah-parah amat sampai UGD, pasti ditanya kan sakitnya apa, Anda siapa. Ya kalau ada yang mendampingi saya sambil ada yang ngisi data, saya diperiksa. Tapi kalau saya datang sendiri, ngisi data dulu, nggak bisa langsung. Itu tentunya buat saya yang kalau saya sakit, wah itu nggak main-main, namanya orang udah sakit disuruh nunggu, suruh ngisi, itu sangat sakit. Ini dari sudut saya sebagai pasien. Tapi saya juga paham sebagai rumah sakit juga tentunya atau klinik, tentunya saya nggak mau asal periksa orang, nggak tahu siapa orang ini. Apalagi saya juga perlu tahu yang bersangkutan keluhannya apa, historicalnya pernah sakit apa, pernah diperiksa di sini atau enggak, dokternya. Banyak info yang mungkin dibutuhkan. Nah, ini yang menurut saya hari-hari ini adalah challenge buat pasien maupun pengelola industri kesehatan. Nah, saya coba memberikan satu ide baru bahwa alangkah baiknya kalau saya mau periksa, saya sudah punya app, saya punya website, masuk ke website rumah sakit yang recorded real time. Real time itu maksudnya adalah saya sakit kepala nih, saya bisa diperiksa oleh dokter Anu, saya tinggal input situ jadwalnya atau enggak. Mungkin sekarang ada yang begitu juga. Tapi yang hari itu ada antrian keberapa, berapa banyak yang sudah ada di waiting list, kayaknya jarang. Jadi kadang-kadang si dokter pun sama, saya mau praktek atau saya punya jadwal di klinik dari jam 10 sampai jam 12. Tapi saya nggak tahu nih yang datang ke saya ini sampai jam 12 saya tahu nggak. Ya, atau jam 10 sampai jam 11 penuh, jam 11 sampai setengah 12 kosong, yang setengah 12 mulai itu bisa selesai jam 2. Padahal saya punya janji yang lain atau punya pekerjaan yang lain. Alangkah baiknya kalau sistem di dalam rumah sakit itu, baik dalam bentuk web atau bentuk web, itu bisa menampilkan juga selain jadwal dokter yang ada di klinik yang mana, jadwal availability-nya, antriannya kosong jam berapa, ada antrian berapa, atau hari ini udah penuh, nggak akan bisa. Nah, sometimes kalau nggak bisa pun kita nggak punya info. Ya, nah itu yang menurut saya kalau sakit atau pengelola rumah sakit dan klinik dan lain-lain punya satu sistem, apalagi bisa di apps karena apps bisa dibawa oleh semua orang, itu memberitahu bahwa oh dokter ini penuh nih hari ini, kalau mau saya harus 2 hari akan datang karena besok dokter ini nggak praktek. Itu juga membantu klinik atau rumah sakit juga punya scheduling. Dia tahu permintaan orang untuk diperiksa oleh penyakit orang di bidang penyakit tertentu dan dokter tertentu mungkin terlalu penuh, overload.
sakit dan dokter ini juga tahu bagaimana mengatur schedule-nya. Oh, kalau begitu dokter ini 2 jam nggak cukup karena setiap hari jadwalnya full. Rumah sakit bisa mengatur. Belum lagi kalau dokter itu ahli penyakit dalam, dia nggak hanya periksa orang yang sakit di situ, tapi dia juga kudu melakukan tindakan-tindakan tertentu seperti operasi dan lain-lain. Makin susah kan? Karena jadwal dia stay meriksa aja nggak tahu, jadwal operasi ada, belum ada emergency dan lain-lain. Nah, itu yang diharapkan bagaimana ada satu sistem yang menjembatani itu. Ya. Apa yang dijembatani? Tahap pertama adalah bikin setiap orang bisa input sebagai member. Ya, seperti kita di app itu ada mau daftar Facebook gratis, ngisinya gampang, nempel terus di handphone, sering dibuka. Bayangkan kalau itu udah seperti itu sangat menarik. Apalagi kalau app itu setelah orang daftar, profil saya recorded di dalam sistem yang rumah sakit tahu. Jadi kalau saya sakit datang ke sana, saya nggak usah cerita macam-macam, saya tinggal put di sistem, mau saya sakit nih mau datang sana, link dengan sistem rumah sakit, tahu antriannya penuh atau enggak, atau saya sedang dalam perjalanan ke rumah sakit pun atau klinik pun persiapkan karena si Pak ini sakitnya ini sekarang mau datang mau periksa, rumah sakit udah ready. Kenapa? Karena data recorded. Jadi tahap pertama mendaftarkan dan kalau perlu mengisi profil. Ya, itu tahap paling awal. Jadi nggak perlu antrian lagi, nggak musim lagi orang rumah sakit kudu jadi begitu banyak tempat buat menunggu. Dan menunggu di rumah sakit bukan kejadian yang enak karena saya sakit, yang lain sakit. Kemungkinan tertular penyakit ada, orang yang sakit udah jelas tidur aja nggak enak, apalagi nunggu antrian. Itu bisa dieliminir dengan sistem antrian, sistem scheduling, sistem reporting yang rapi. Dan tidak rapi di dalam rumah sakit, rapi juga di pasien, rapi juga di dokter, rapi juga di lab, rapi juga di tempat-tempat tindakan operasi, tindakan untuk memeriksa scan dan lain-lain macam-macam, semua integrated. Memang di awal ini butuh effort, tapi bayangkan efisiensi yang akan terjadi karena proses ini terjadi. Efisiensi dan pelayanan yang baik kepada pasien, memberikan schedule yang baik kepada sistem rumah sakit, dan bagaimana petugas medis pun punya waktu lebih rapi, terschedule dengan rapi, jadi semua orang akan teratur. Tahap kedua, kalau sudah nama atau seseorang itu sudah terdaftar dalam sistem, tidak hanya karena saya karena sakit saya mau periksa, nggak harus begitu juga, tapi sistem ini bisa memberikan reminder kalau ternyata saya secara rutin harus memeriksakan diri. Di dalam app saya bisa memberikan pop-up karena tinggal input satu algoritma. Kalau seseorang profil sakitnya gini, nanti akan muncul algoritma misalnya sebulan sekali dia wajib check up, sebulan sekali dia wajib periksa ke dokter, itu bisa pop-up. Periksa lab bisa pop-up. Pada waktu pop-up ditanya Anda mau? Yes, langsung pilih schedule. Pada waktu pilih schedule bukan searah tapi timbal balik, karena waktu pilih schedule cek sistem langsung connect ke sistem yang ada di rumah sakit. Kalau saya mau ketemu dokter A, jadwal dokternya siapnya kapan, saya siap kapan. Kalau perlu periksa lab juga sama, diklik, saya juga tahu. Bahkan kalau ternyata ada keluhan yang berat, kita bisa pun, saya ini sakit gini-gini, rumah sakit bisa mengatur juga untuk inpatient, untuk perawat inap. Ya, itu semua bisa terschedule dengan baik. Dan dengan begitu, tidak perlu lagi kalau saya datang ke rumah sakit, ini penuh nih adminnya lagi ngatur begini begitu, sorry ya nunggu dulu ya. Orang udah sakit parah, suruh nunggu, sometimes juga nunggu di ruang UGD, suruh nunggu setengah hari karena ruang rawat gak siap. Akibatnya yang sakit kasihan, rumah sakit pun kapasitas untuk menerima pasien yang UGD, namanya juga gawat darurat, kehabisan tempat karena ada orang yang lagi nungguin. Nunggunya apa? Nunggu kamar buat rawatnya siap. Ini adalah hassle yang kita temui. Dan saat ini, kalaupun satu rumah sakit sudah siap dengan internalnya, sometimes yang tak siap adalah connect dengan pasiennya, atau mungkin dengan dokter dan tenaga medis dan macam-macam. Jadi
harusnya mulai dari saya daftar, mulai diperiksa, recorded itu akan tercatat semua sampai ke obat yang saya pakai, perawatan yang saya pakai, dan nextnya saya kudu kapan. Ada remindersnya. Kalaupun potensi saya beresiko, harusnya sistem itu akan membantu. Bahkan sistem sekarang bisa di-connect. Ini jam yang saya pakai ini barang biasa sebenarnya. Ini kan kayak band untuk Anda berolahraga. Tapi di sini kan ada mencatat rekod detak jantung. Kalau seseorang punya masalah dengan jantung, alat ini connect dengan handphone dan ini bisa menjadi notifikasi bagi orangnya maupun rumah sakit di mana dia connect. Sehingga alert itu akan muncul. Begitu wah ada sesuatu yang nggak beres, rumah sakit tahu, orang ini tahu. Akibatnya penanganan seseorang kalau ada sesuatu kondisi yang berat tidaklah jadi terlambat. Nah itu hal-hal yang mungkin membantu rumah sakit mengatur. Oh ini ada seorang kondisinya gawat nih, harus masuk mungkin dia harus masuk perawatan khusus. Even yang namanya ICU dan lain-lain, itu semua udah siap. Karena kenapa? Saling connected ke sistem. Itu membuat rumah sakit, klinik, dokter, dan pasien sangat efisien. Dan biasanya di industri kesehatan, sistem yang terlambat mengakibatkan mungkin beresiko nyawa. Tapi sistem ini begitu siap, begitu mengingatkan, dan begitu juga alert yang cepat pada waktu ada sesuatu kondisi, sangat membantu dan menyelamatkan banyak orang. Itu yang salah satu yang diharapkan membantu. Dan tentunya udah hanya itu aja. Kalau saya datang ke rumah sakit, saya udah periksa dengan dokter tinggal input di sistem, saya medikasinya ini ya. Biasanya kalau udah periksa di klinik atau di dokter, di rumah sakit, selesai di dokter, saya keluar ambil obat. Tapi kalau di sistem sudah masuk data itu pada waktu dokter itu input di sistem, obatannya ini seperti ini, begitu enter di farmasi di rumah sakit sudah siap karena mereka infonya langsung dapat. Bahkan bisa prediktif. Kenapa? Karena kalau seorang sakitnya ini diperiksa berulang, pengobatannya rutin, di sana udah langsung ngeliat, oke, ini obat ini berlanjut ya, berikan sekian banyak. Proses di farmasi akan cepat. Ya, bahkan yang lebih jauh lagi adalah lab juga sama. Dokter bilang ini periksa lab begini-gini, lab tahu. Saya langsung ke lab, nggak usah pakai ngantri lagi. Karena udah langsung masuk ke antrian labnya. Ya. Lalu tentunya persiapan untuk pengobatan khusus, penanganan khusus. Bahkan tadi yang orang karena alat di alatnya mengakibatkan ketahuan lah ada gangguan jantung atau apa, ambulan bisa datang duluan aja. Karena mungkin bisa jadi orang yang kena gangguan tadi nggak keburu pesan. Tapi karena sistem ini connected, ambulan saya jemput. Dan kalau orang connect-nya ke apps, karena masih ada saya nyebutin apps, handphone itu ada geolocation. Jadi di mana handphone itu dibawa orang tersebut, ketahuan lokasinya. Jadi nggak perlu nanya, Bapak di jalan apa, nggak usah nanya, di situ nanti kelihatan. By peta langsung ketahuan dan ambulan jemput di situ. Mungkin banyak nyawa saya selamatkan. Lalu ada juga beberapa hal yang tentunya menjadi reference. Ya, kalau Anda yang menyimak pengen tahu contoh beberapa rumah sakit, paling tidak saya punya satu contoh yang namanya Cedars-Sinai Hospital. Itu ada di LA, di California. Itu dia udah punya sistem yang sangat terintegrasi sebagai satu contoh. Tapi memang sangat jarang, apalagi di Indonesia ini tampaknya belum sampai ke sana. Tapi itulah yang mendorong saya pengen berbagi dengan Anda semua, karena industri kesehatan sesuatu yang sangat penting. Setiap detik terlambat mengakibatkan resiko nyawa, setiap ketidakefisienan mengakibatkan orang sakit lebih menderita, rumah sakit dan klinik dan fasilitas kesehatan tidak efisien mengatur flow, mengatur proses, mengatur penanganan, mengakibatkan sama berisiko nyawa juga dan tidak efisien. Tentunya ada beberapa hal lagi yang nantinya rumah sakit itu selain tadi saya bisa pesen waktu, bisa daftar, bisa lain-lain, apps ini diharapkan juga bisa dipasang kalau mau dipasang algoritma. Algoritma nantinya gini, beberapa gejala sakit itu kadang-kadang saya nggak sakit kepala bisa macam-macam penyebabnya. Tapi saya bisa di sana bisa masuk ke dalam apps itu. Kalau nanti Anda mau coba beberapa apps tadi yang artinya Cedars-Sinai,
itu ada symptom checker. Symptom checker itu, aduh saya ini mual nih, terus kepala saya sakit seperti berputar nih, saya jalan agak sulit nih. Tapi nggak hanya itu turunnya ada yang lain. Tapi ada info-info yang saya juga bisa dapat oh ya mungkin bisa jadi saya begini. Tapi pada waktu saya dapat info ini, rumah sakit juga tahu saya sedang itu apa. Jadi kalau Anda sudah benar begini dugaan Anda mau ke rumah sakit, Anda tinggal tekan enter. Data ini kesend ke rumah sakit dan Anda langsung diarahkan, Anda bisa daftar dulu ke klinik mana atau rumah sakit ke klinik rumah sakit subbidang pengobatan apa. Semua jadi nyaman. Itu yang salah satu yang akan berubah. Terus bisa juga untuk orang-orang yang sakit tertentu bisa juga membutuhkan home care. Bisa juga pesan itu, karena home care rumah sakit punya. Saya perlu perawatan di rumah, nanti ada yang datang. Even lab pun mungkin kalau kondisi tertentu orangnya nggak perlu datang, ada petugas yang bisa datang. Dan satu lagi mungkin juga ada pengobatan yang package ya. Contoh simpel begini. Ada kalau kita melihat ibu yang sedang hamil, sejak seseorang ibu dinyatakan hamil sampai usia kehamilan mungkin berapa? 38-40 minggu waktunya melahirkan, itu ada proses yang harus dia lalui. Periksa dokter sebulan sekali, nanti sudah makin dekat makin sering. Jadwal melahirkan kudu diatur, dokter anaknya nanti siapa, dokter melahirkan siapa akan diatur. Seperti itu bisa diput di dalam satu sistem yang mungkin nanti ditawarkan secara package. Jadi seorang dari mulai hamil sampai ke nanti bisa package dan mungkin pembiayaan pun bisa diatur. Disitulah ada pihak-pihak tertentu, misalnya ada bank, ada sisi keuangan yang masuk membantu. Selain payment system yang tadi kan semua udah pakai sistem, nggak ada kontak pakai cash lagi. Dan termasuk paket seperti ini yang mungkin karena mungkin biayanya lebih mahal, bisa jadi mungkin ada institusi keuangan atau bank memberikan bisa dicicil 3 kali bunganya 0%. Bisa begitu, itu lebih baik kan? Daripada tiap kali bayar, tiap kali susah ngaturnya, lebih teratur. Lalu secara buat rumah sakit apa bedanya kalau orang mau melahirkan itu ada satu kepastian tuh. Kenapa di minggu ke 37, 36 dan 8 udah tahu dia udah bakal melahirkan. Ditarik mundur juga bisa. Orang yang baru hamil 3 bulan kira-kira 6 bulan akan datang akan melahirkan. Apa bedanya? Dokter tahu schedule, rumah sakit tahu schedule. Yang bersangkutan pun ada warning. Usia kehamilan Anda dalam 3 minggu lagi sudah mendekati waktunya melahirkan, tolong Anda siap-siap ini dan itu segala macam. Ini sangat membantu persiapan kelahiran, persiapan rumah sakit, persiapan dokter dan lain-lain. Ini adalah proses yang merubah juga schedule rumah sakit lebih teratur. Biasanya yang mau melahirkan kita nggak tahu, bisa dari jam pagi sampai tengah malam sampai subuh kita nggak tahu. Tapi dengan jadwal-jadwal seperti minimal rumah sakit dan dokter event yang ibu yang sedang hamil ini pun juga kira-kira punya alert. Ini waktunya udah makin dekat, tolong siap-siap. Di rumah sakit juga tahu ada sekian puluh orang yang akan memasuki minggu melahirkan, mendekati minggu itu. Sehingga rumah sakit tahu bisa mengatur schedule-nya. Dan yang penting adalah dari apa yang saya jelaskan tadi, rumah sakit atau industri kesehatan memiliki big data. Big data ini menentukan harus mengembangkan sub atau divisi atau bagian atau fasilitas apa yang dikembangkan karena kebutuhan atau permintaan yang naik terus. Dan juga bukan hanya itu aja, rumah sakit bisa menawarkan fasilitas tambahan, menu-menu kesehatan, pemeriksaan dan lain-lain yang akan membantu pasien-pasiennya. Tujuannya apa? Engage. Semakin engage artinya rumah sakit mempunyai pasien yang lebih rutin, lebih sering bertanya, baik tidak harus sakit tapi mungkin check up, memeriksakan hal-hal lain, mungkin juga membawa anggota keluarganya. Itu membuat rumah sakit menjadi engage dan mendapatkan banyak pasien baru dan memproses secara efisien.
Tentunya itu yang diharapkan, bagaimana rumah sakit akan semakin efisien atau industri kesehatan makin efisien dengan pendekatan yang sedikit dirubah dengan penggunaan fasilitas atau menu-menu yang membuat pemilik fasilitas kesehatan, petugas medis maupun sebagai pasien, semua orang nyaman. Semua orang bisa diproteksi, bisa lebih aman, dan rumah sakit bisa mendapatkan manfaat karena dia bisa kerjasama menjual paket-paket kesehatan. Bisa juga menjual paket kesehatan bersama dengan perusahaan asuransi. Banyak hal. Bahkan bisa bekerja sama dengan rumah sakit di kota-kota lain sehingga pada waktu butuh rujukan, sistem yang jalan jauh lebih mudah, lebih efisien, lebih cepat. Kira-kira itu yang membuat sedikit wawasan dari bagaimana industri kesehatan bisa didigitalkan untuk membuat semua menjadi lebih baik. Ikuti channel berikutnya dari saya punya topik-topik lain, dan ini adalah baru topik satu dari sekian topik berikutnya dari industri kesehatan. Di topik berikutnya nanti saya akan ngomong sesuatu yang lebih detail, tapi di tahap awal saya akan ngobrol sesuatu yang global untuk kita sama-sama pahami apa idenya, bagaimana membuat industri kesehatan lebih baik, lebih efisien, lebih aman, lebih menyelamatkan banyak orang. Itu kira-kira yang saya bisa bagikan di video ini. Silahkan subscribe di channel saya Smart with Tiono, dan saya juga kalau Anda senang gadget, saya punya Smart Gadget with Tiono. Silahkan join, silahkan subscribe, dan Anda boleh pasang lonceng untuk ada knowledge kalau saya atau ada pemberitahuan kalau saya publish video baru. Sekali lagi, tetap sehat. Semoga Anda semua menjadi lebih efisien dan industri kesehatan akan bangkit dengan sangat efisien.